respect to our honorable guests from Korea and from Osaka University, I would like to present my presentation in Bahasa because I think it will be delivered and received better by the audience. Jadi pada hari ini saya sebenarnya diberikan topik yang besar gitu ya oleh panitia Bu Cynthia dan Prof. Indi, Prof. Nano. Terima kasih atas topiknya. Saya juga belum mengerjakan ini semua. Ada hal yang kita kerjakan untuk eksosom, tapi terus terang belum sampai genetik engineering. Oke, slide berikutnya. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak dibahas di depan bahwa stem cell dengan terapinya sekarang ada generasi terbaru. Kalau kita bicara di kedokteran tentang antibiotik, itu kan ada generasi pertama, kedua, ketiga yang semakin baik gitu ya. Nah, diharapkan eksosom ini menjadi salah satu generasi tanpa sel dan ukurannya tuh nano. Jadi ukuran eksosom atau ukuran extracellular vesicle itu kurang dari 150 nanometer. Dan seperti yang diperlihatkan di sebelah kanan, kalau kita mengamati partikel-partikel nano ini di bawah mikroskop elektron, maka kita bisa melihat kompleksitas dari struktur eksosom berikut. Ada beberapa kategori atau kelompok eksosom. Ada yang memang benar-benar eksosom, yang bentuknya bulat sampai seperti mangkok, ukuran antara 30 sampai 100 nanometer. Ada juga vesikel yang memang secara alami dilepaskan oleh sel. Ada vesikel yang ukurannya besar. Jadi biasanya ketika sebuah sel itu mengalami kematian, dia akan melepaskan bagian-bagian atau terfragmentasi dan melepaskan bagian-bagian selnya, dan itulah extracellular vesicle. Secara definisi, vesikel yang berukuran nano, secara fisiologi dia dilepaskan oleh sel dan secara aktif dia berperan dalam komunikasi antar sel. Dan ini sebenarnya poin yang penting. Saya akan memberikan 2 keywords untuk eksosom atau EVs ini. Yang pertama adalah targeted. Jadi kita berharap suatu terapi yang tertarget meregenerasi jalur sinyal tertentu untuk specific anatomical location. Kemudian yang kedua adalah spesifisitasnya. Jadi molekul yang menyebabkan transduksi sinyal itu, itulah yang di-deliver atau dihantarkan oleh eksosom atau extracellular vesicle ini. Kelebihan dari EVs dibandingkan dengan terapi sel sangat banyak. Jadi berhubung dia dibentuknya internal di kompartemen dari stem cell itu sendiri, maka HLA sangat rendah. Dia tidak mengekspresikan HLA sehingga tidak menimbulkan rejeksi. Jadi kita bilang biocompatible, low immunogenicity itu karena rendahnya HLA yang dia miliki di permukaan vesikelnya. Kemudian dia bisa mempenetrasi semua sawar yang ada di tubuh kita, di jaringan tubuh kita. Bayangkan obat-obatan yang biasanya harus masuk ke dalam otak, dia harus menembus sawar darah otak. Nah, karena ukurannya yang nano, dia bisa menembus membran sel.